Perkenalkan, nama saya Rizal Putra dengan NIM 22302050311. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas responsi pemrograman web. Di mana saya diminta untuk membuat sebuah web yang mengaplikasikan scraping data, CRUD, dan juga login. Jadi saya pertama membuat database buku, di mana isinya merupakan buku-buku dari web ini yang diambil melalui program scraping Python ini. Di dalam table books itu ada ID sebagai parameter dan ini auto increment, jadi nilainya otomatis. Kemudian ada gambar, judul, harga, dan juga rating. Seperti yang saya bilang tadi, datanya sudah saya masukkan melalui program scraping data tadi. Kemudian ada table user untuk menyetor data login. Jadi kalau selain dari ini tidak bisa login. Ya, kita langsung masuk ke webnya saja. Yang pertama kita ke login dulu. Jadi di sini misalkan kita masukkan erispo, tetapi passwordnya salah, misalkan erispo saja, tidak ada 123-nya, maka login gagal, silahkan coba lagi. Dan kita tambahkan erispo 123. Maka dia bisa masuk. Di sini ada untuk menambahkan buku. Misalkan kita masukkan buku terbaru. Kemudian gambarnya terserah. Kemudian harganya adalah 80. Kemudian ratingnya adalah 3. Kita insert. Sini ada tampilan buku-bukunya. Buku terbaru, terserah, dan $80 dan ratingnya adalah 3. Nah, di sini ada update dan delete. Misalkan kita ingin update, maka kita tinggal klik update di buku ke-61, kemudian namanya baru update, kemudian gambar terserah update, dan juga harganya misalkan 29 dan ratingnya 1. Update, kita lihat di sini baru update, terserah update 291, dan pada database-nya terserah update dan nama bukunya adalah baru update 29 dan ratingnya 1. Kemudian untuk delete, tinggal klik delete, maka akan pop up, tinggal klik OK, data terhapus. Sudah tidak ada ID yang ke-61. Kemudian pada database-nya sudah dihapus. Sekarang kita masuk ke program. Yang pertama ada index.html. Ini untuk halaman web yang pertama, yaitu untuk menambahkan buku saja. Di sini ada formnya. Nanti akan diterima oleh proses PHP, data-data yang ada di dalam form ini. Kemudian ada button lihat buku tadi, yaitu untuk melihat data-data di dalam database buku tadi, di dalam table books tadi. Pertama kita ke tampil PHP dulu. Di sini adalah query-nya. Jadi dia akan menampilkan tiap data yang ada di dalam table books. Kemudian ada CSS-nya. Nah, di sini ada table-nya. Dan juga untuk tiap baris yang ada di dalam database tadi kan ada ID-nya. Jadi ketika kita klik pada update tadi, itu dia sudah disesuaikan ID-nya untuk sama dengan yang ada di database. Jadi misalkan kita klik update, maka yang akan diproses itu adalah ID yang ke-25.
dan juga untuk delete-nya juga sama, yaitu ID yang ke-25. Di sini untuk menampilkan data-data yang diambil tadi. Nah, di sini adalah untuk update-nya. Dan di sini value-nya menyesuaikan dengan tiap baris, D-nya juga berbeda-beda. Kemudian ini ada untuk delete-nya, yang untuk update akan diarahkan ke update PHP, kemudian untuk delete-nya akan diarahkan ke proses PHP. Selanjutnya kita masuk ke update PHP. Di sini dia akan mengambil data dari tampil PHP tadi, yaitu berupa ID dari baris yang kita klik tadi, button update-nya. Kemudian data-data ini seperti ID-nya, kemudian judul, gambar, harga, rating yang sesuai dengan ID-ID yang kita masukkan tadi akan diproses di dalam proses PHP. Kemudian ini adalah proses PHP-nya. Di dalam proses PHP ini dijadikan satu, yaitu untuk insert, juga update, dan juga delete. Di insert ini dia mengambil data dari form index HTML ini. Ada judul, gambar, harga, dan juga rating. Dan untuk update-nya, dia mengambil data dari update PHP yang bisa kita ubah seperti demonstrasi kita tadi. Kemudian ada delete, dia langsung menghapus data yang sesuai dengan ID yang kita pilih pada tampil PHP tadi. Itu sesuai dengan baris yang kita klik delete-nya. Kemudian ada login HTML. Di sini ada form untuk username dan juga password yang akan diarahkan ke login proses. Nah, di sini ini query-nya. Jadi dipastikan apakah sesuai dengan data yang ada di dalam table user, dan jika sesuai maka akan diarahkan ke index HTML, yaitu ke halaman untuk menambahkan data buku. Dan jika gagal atau berbeda maka login gagal, silahkan coba lagi. Kemudian ada CSS-nya, ada 4 CSS, yaitu hanya untuk memperindah tampilan web. Kemudian yang selanjutnya adalah program untuk scraping data dari webhook to scrape tadi. Di sini ada untuk connect ke database-nya. Kemudian di sini yang pertama ada area DDR yang fungsinya untuk menyimpan data yang di-scrape dari halaman book to scrape tadi. Kemudian ada fungsi addr URL. Yang pertama ada addr, yaitu untuk menyimpan informasi-informasi yang akan di-scrape nanti. Yang pertama ada addr gambar. Dia nanti akan menyimpan informasi yang sesuai dengan ini, yaitu image dan source ada di sini. Jadi dia akan menyimpan ini dari elemen image, dan juga source-nya dia akan simpan di dalam addr gambar tadi. Dan untuk addr harganya, dia akan mencari pada elemen P dan juga dengan kelas price color. Itu berada di sini. P, price color, dan teksnya ini 5374. Sama juga untuk yang selanjutnya, judul dia akan mencari pada elemen H3, dan juga untuk rating dia akan mencari pada elemen P dengan kelas star rating. Untuk judul ada di sini H3. Kemudian untuk rating
dia ada di sini, star rating. Kemudian selanjutnya ada append, dia akan setelah menyimpan data pada ini tadi, kemudian disimpan pada array ADDR ini. Kemudian akan mengembalikan isi dari array ADDR ini ketika fungsi dipanggil. Kemudian ada fungsi ubah rate. Jadi ini mengubah rating yang ada di sini kan berupa tulisan, dia akan berubah menjadi nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian selanjutnya adalah perulangan. Dia akan melakukan perulangan dari halaman 1 hingga ke 5 yang kemudian akan dijalankan di sini. Jadi dia akan masuk ke sini dan ini adalah untuk page-nya 1 hingga ke 5. Kemudian ada HTML sub. Fungsinya ini untuk menyimpan hasil uraian dari elemen di dalam web ini, yang seperti ini. Kemudian ada all-author. All-author ini digunakan untuk mencari elemen list yang dengan kelas ini, call xs6, call sm, yaitu yang melapisi tiap buku yang ada di sini. Jadi dia harus melewati ini dulu, kemudian ketika dibuka, maka tampilannya seperti yang tadi. Ada rating dan juga harga dan judul. Kemudian pada tiap allow store tadi, pada tiap list tadi dengan kelas ini, dia akan dijalankan fungsi ADDR ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, akan dilakukan perulangan pada array ADDR. Jadi tiap data yang ada di dalam ADDR seperti ADDR gambar, judul, harga, dan ADDR rate. ADDR rate ini dia akan berubah seperti yang tadi, 1, 1, 2, 2, dan juga seterusnya sampai ke kelima. Kemudian setelah melalui perulangan ini, dia akan dimasukkan ke variabel-variabel ini, gambar, judul, harga, dan juga rating. Yang kemudian akan dimasukkan ke dalam database dengan ini. Ini adalah query-nya, dan juga ini adalah untuk pengeksekusiannya. Ini adalah webnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.